Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Jeko Luciano dari kelompok Dua Orang Warga. Judul presentasi hari ini adalah Inteligensia Artifisial Generatif sebagai alat bantu peningkatan produktivitas belajar mahasiswa ITB. Jadi, perkembangan teknologi digital memang mendorong munculnya AI generatif dalam bentuk teks, kode, gambar, dan konten. Dan di ITB sendiri memang sering digunakan dan juga didukung perkembangannya. Ada beberapa fungsi AI itu tertera di layar. Dan AI ini sendiri adalah bentuk yang lebih baik daripada program atau kode statis, di mana program atau kode statis itu tuh perlu perintah manusia secara terstruktur dan dengan bahasa yang mereka mengerti untuk melakukan tugas tertentu dalam lot yang besar. Namun AI mampu membuat kode program satu yang pertama, terus dia mampu juga mengenerate respons yang bisa kita ajak berpikir bersama lah gitu. Maka di bawah ada catatan penting, paling efektif tuh saat digunakan sebagai pendamping dan bukan pengganti berpikir. Ada beberapa risiko yang disoroti riset. Yang pertama tentang ketergantungan, lalu ada ancaman integritas akademik, hambatan berpikir kritis, kekhawatiran plagiarisme, keadilan penilaian, dan batasan etika. Itulah kenapa perlu kajian mengenai ethics barrier dalam penggunaan AI ini. Ada observasi internal di observasi informal di ITB. Penggunaan AI itu digunakan untuk penjelasan materi, kerangka tugas, untuk cek sintaks kode, terutama dalam bidang IT ya yang saya pelajari sekarang. Dan draft laporan itu cukup sering karena di ITB banyak berkaitan sama laporan. Untuk pola penggunaannya, ada yang menggunakan sebagai mitra belajar, ada yang menggunakan sebagai jalan pintas, atau bahkan kayak ragu karena reliabilitas dan regulasinya belum jelas. Maka perlu perumusan masalah yang spesifik dan rekomendasi penggunaan yang etis gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi mengenai ethics barrier-nya. Lalu rumusan masalahnya ada 3 yang kami rumuskan. Pertama, bagaimana AI generatif meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa ITB. Lalu fitur dan fungsi apa yang paling relevan dan efektif untuk mendukung proses belajar yang dimiliki AI. Dan juga hambatan risiko dan batasan apa yang dihadapi mahasiswa ITB. Dan ruang lingkupnya jelas, kami melakukan penelitian di mahasiswa S1 ITB yang berkuliah tentunya, memiliki tugas dan proyek, serta melakukan persiapan ujian. Di bawahnya adalah aspek yang dikaji. Ini adalah visualisasi datanya. Dilihat banyak orang sering menggunakan AI, bahkan hampir setengahnya menggunakan AI setiap hari. Jenis AI generatif yang paling dipakai itu 55% ChatGPT, 25% lebih Gemini, terutama dalam fitur pro mahasiswa. Bagaimana cara menggunakan AI dalam pembelajaran Anda? 3 jawaban terbanyak itu membantu pembelajaran secara langsung, membuat rencana belajar, serta mencari sumber untuk pembelajaran. Bagaimana pengaruh penggunaan AI terhadap kualitas belajar Anda? Bisa dilihat bahwa kualitas belajar banyak responden sangat meningkat dan juga meningkat, paling banyak di meningkat gitu, skala 4. Apakah Anda pernah dituduh melakukan plagiarisasi setelah menggunakan AI generatif? Banyak yang menjawab tidak, tapi tidak kan implikasinya bisa memang tidak melakukan plagiarisasi atau melakukan plagiarisasi tapi tidak ketahuan. Atau bahkan tidak tahu bahwa melakukan plagiarisasi. Dan ada beberapa juga yang menjawab iya. Jadi itu presentasinya juga cukup banyak. Jadi penggunaan AI memang mesti bertanggung jawab. Apakah penggunaan rutin AI membuat Anda mengalami ketergantungan terhadap AI generatif? Banyak yang menjawab iya, bahkan lebih dari setengah. Maka ada beberapa rekomendasi yang kami tawarkan. Yang pertama adalah pelatihan dan literasi AI akademik yang wajib dan terstruktur terkait dengan cara prompting, verifikasi sumber, citasi dan bahasa aman, dan batas etika penggunaan. Apalagi teman kita ChatGPT berulang kali melakukan citasi yang dikarang sendiri gitu. Lalu ada membuat pedoman atau regulasi kampus yang jelas per jenis tugas tentang apa yang boleh dan tidak, dan harus dideklarasi penggunaan AI itu kapan dan bagaimana gitu, sehingga panduannya jelas dan mahasiswa tahu batasan yang jelas terkait penggunaan AI. Kadang-kadang pelanggaran terkait penggunaan AI itu dilakukan karena ketidaktahuan mahasiswa gitu tentang apa yang boleh dan tidak. Lalu standar praktik yang aman,
Sekali lagi verify first, dimana harus mengecek ulang perhitungan, konsep, dan referensi yang digunakan oleh AI, dan jangan terima jadi saja, serta mendukung institusi dan integrasi pembelajaran. Saran kepada dosen tuh membuat pedoman yang jelas, mengintegrasikan literasi digital agar mahasiswa menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab. Saran kepada umum itu AI berpotensi meningkatkan produktivitas belajar, namun optimal ketika digunakan secara kritis, terverifikasi, dan sesuai etika akademik. Dan saran kepada mahasiswa juga tempatkan AI sebagai pendukung belajar dan bukan pengganti berpikir. Kalau misalnya ada tugas tuh dikerjakan sendiri, ajak AI untuk berdiskusi, tapi jangan minta AI untuk mengerjakan tugasnya. Itu berpikirnya terbalik gitu. Lalu lakukan verifikasi juga dengan buku, jurnal, dan sumber yang kredibel. Jadi AI generatif berpotensi besar dalam meningkatkan produktivitas belajar, namun manfaat optimalnya sekali lagi digunakan ketika tercapai apabila digunakan secara kritis, terverifikasi, dan sesuai etika akademik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.